Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Perkenalkan, saya Nur Fitriani, mahasiswi pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Sesuai dengan tema, pendidikan diharapkan mampu menyiapkan generasi mendatang dengan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran untuk menciptakan masa depan berkelanjutan dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Mengintegrasikan materi ekonomi tentang kelangkaan sumber daya dalam transformasi pendidikan untuk SDGs sangat penting untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang kesadaran untuk pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Selanjutnya, mari kita simak video rekaman pembelajaran pada materi sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya. Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, anak-anak ibu sudah semangat semua ya? Semangat, Bu. Sebelum kita lanjut untuk pembelajaran kita pada hari ini, ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Namun seperti biasanya anak-anak, ketika ibu melakukan presensi, anak-anak yang ibu sebutkan namanya harus menyebutkan suasana hati kalian. Paham? Paham. Ibu mulai presensinya ya. Ya, Bu. Ferdian. Berbunga-bunga, Bu. Bunga-bunga. Irfan. Oke. Bahagia ya. Hasna. Capek, Bu. Aduh capek. Tanistia. Semangat, Bu. Semangat yang semangat dong. Rizky Nur. Gembira Galuh. Happy ya, Wong. Nancy. Kenapa, Bu? Sarah Cici. Apa punya Nancy? Sama. Cindy. Senang, Bu. Senang. Yuni. Pagi ya, Bu. Siti. Bed dikit gak ngaruh. Anzani. Lapar, Bu. Lapar juga. Oke, berarti anak-anak ibu sudah hadir semuanya? Sudah, Bu. Oke, memantik rasa semangat kita, ibu akan memberikan sebuah ice breaking. Salam ekonomi. Aku membangun ekonomi bangsa. Oke, kemarin kita belajar tentang materi apa? Tentang kebutuhan, Bu. Tentang kebutuhan ya anak-anak ya. Maka dari itu, anak-anak sudah paham semuanya materi minggu lalu? Paham, Bu. Paham ya, karena sudah paham kita akan melanjutkan materi pada hari ini. Nah, untuk sebelum itu, untuk memantik nih rasa semangat kita dan menambah kefokusan pada pembelajaran kali ini, ibu akan memberikan sebuah di sini kalian bisa mengklik link ya. Di sini kita menggunakan web atau memanfaatkan media pembelajaran itu menti.com di mana di sini ada kodenya. Lalu anak-anak bisa join. Sudah join semuanya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke. Sudah join belum ya, Ibu? Ibu cek ya. Oke, sudah join? Sudah, Ibu. Oke, silahkan sekarang kalian ketik 1 kata, 2 kata, 3 kata mengapa sumber ekonomi itu langka. Oke, silahkan. Wah nih, ada yang jawab berharga, terbatas, mahal. Ada juga yang jawab dibutuhkan. Ayo, siapa yang mau jawab nih? Banyak digunakan, jumlah yang sedikit, keinginannya overload. Terus apa lagi? Oke ya, jadi di sini secara garis besar kalian sudah memahami mengapa sumber ekonomi itu langka dan juga terbatas ya anak-anak ya. Karena di sini adalah banyak digunakan, benar sekali. Terus banyaknya manusia, jumlah penduduk apalagi di Indonesia, benar nggak? Benar ya. Jadi di sini ibu dapat simpulkan anak-anak juga sudah siap ataupun sudah fokus untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Benar? Oke. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kompetensi dasar dari pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak semuanya, kompetensi dasar pada pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah 1.2, di mana mendeskripsikan berbagai sumber ekonomi yang langka dan juga kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Oke, selanjutnya ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran dari materi kita pada pagi hari ini. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini yaitu dengan menggunakan learning, contextual and teaching learning, juga diskusi, nanti kita bakal bermain games based learning serta memanfaatkan media PowerPoint seperti tadi juga ada aplikasi ataupun web, nanti bakal ada games dan juga Mentimeter. Pembelajaran ini mampu mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mendeskripsikan, mengidentifikasi, memahami, menganalisis, menentukan, memecahkan masalah, mendemonstrasikan hasil proyek kalian nanti, dan juga mengaitkan dengan kejadian sehari-hari berkaitan dengan sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia tidak terbatas, dengan cermat bertanggung jawab atas analisis yang dilakukan. Jadi kegiatan ekonomi itu anak-anak pasti tidak akan lepas dari kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut.
lanjut aja, ini Ibu akan menayangkan video pembelajaran kita di awal. Ibu harapkan anak-anak mengamati dan juga nantinya mampu untuk menjelaskan gitu dari kesimpulan video tersebut. Paham? Paham. Silahkan ditonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi, kembali lagi dengan aku Novi Triani. Ayo kita belajar ekonomi karena ekonomi itu menyenangkan. Jadi teman-teman, kita kali ini akan belajar mengenai sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kebutuhan manusia tidak terbatas, namun sumber ekonomi langka. Kira-kira apa ya penyebabnya? Jadi teman-teman, berikut adalah kelangkaan. Kelangkaan biasa disebut juga dengan scarcity. Keadaan ini merupakan keadaan timpang antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan juga dihadapkan dengan sumber atau sarana ekonomi yang terbatas. Kelangkaan atau juga scarcity ada karena orang yang ingin memiliki lebih banyak barang dan jasa yang diproduksi dari sumber daya yang di atas. Kelangkaan sumber daya ini biasanya ada kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan sumber daya manusia, kelangkaan sumber daya modal, dan juga kelangkaan sumber daya wirausaha. Lalu, apa sih penyebab dari kelangkaan tersebut? Perlu kita ketahui bersama, penyebab kelangkaan salah satunya adalah pertumbuhan penduduk di Indonesia sendiri. Pertumbuhan penduduk merupakan hal yang perlu mendapat perhatian karena pertumbuhan penduduk yang semakin cepat tanpa disertai proses produksi suatu alat pemuas kebutuhan yang memadai akan menyebabkan terlambatnya proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Pasti teman-teman bertanya-tanya, lalu hal apa yang harus kita lakukan? Teman-teman semuanya, hal yang harus kita perhatikan adalah adanya pengalokasian sumber daya ekonomi. Dalam pengalokasian sumber daya ekonomi ini, peran pemerintah itu adalah mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien. Berkaitan dengan peran ini juga, maka yang perlu diperhatikan adalah berapa besar harus menyediakan barang-barang publik dan juga berapa dana yang harus dialokasikan untuk barang-barang. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat? Teman-teman harus melakukan yang namanya sikap rasional dalam memenuhi kebutuhan. Hal ini karena semua kita tahu bahwasanya jumlah kebutuhan konsumen tidak terbatas, maka sebaiknya disusun dengan skala prioritas kebutuhan atau daftar urutan kebutuhan agar pendapatan yang dimiliki itu dapat digunakan sesuai urutan kepentingan. Oke teman-teman, itu dia penjelasan mengenai sumber ekonomi yang langka dan juga kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ekonomi itu menyenangkan bukan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau gitu ada yang berani tidak untuk mengungkapkan hasil dari video tersebut? Saya Bu. Silakan Hasna. Oke, dari yang saya lihat dalam video tersebut sudah diberi bukti konkret mengapa sumber daya kita langka, Bu. Justru karena kebutuhan konsumen tidak terbatas, dan dimana salah satunya adalah karena pertumbuhan penduduk, Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Hasna. Benar sekali anak-anak ya yang dikatakan Hasna. Wah, Hasna sudah dapat menyerap pembelajaran di awal pembelajaran kita dengan baik. Ibu harapkan semua anak-anak dapat menyerap pembelajaran dengan baik. Oke, di sini ada nih, ada yang namanya Bapak Ernest Angel gitu ya. Di sini ada semakin besar pendapatan, semakin kecil bagian pendapatan yang digunakan untuk konsumsi dan sebaliknya. Kita selanjutnya sesuai dengan proses pembelajaran kita akan bermain. Oke, karena sudah pada semangat semua, Ibu akan melakukan games nih. Wah, ada games nih ya. Ibu akan membagi yang namanya papan BS. Papan BS apa? Papan benar atau salah. Jadi setiap ketua kelompok yang memegang papan BS ini, paham? Oke, Ibu jelaskan terlebih dahulu rules dari pembelajaran games kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kan game sudah dibagi 3 kelompok. Kelompok sudah aman anak-anak? Aman ya. Jadi kita bakalan urutan ya. Misalnya kelompok 1 dulu yang memilih, kelompok 2, kelompok 3, dan juga begitu seterusnya. Teamwork dari Ibu. Oke, semuanya semangat ya. Oke, kita mulai dulu. Untuk kelompok 1 silakan diskusikan. Nomor berapa? Oke, nomor 9 ya. Kita buka ya anak-anak. Nomor 9. Keadaan timpang antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada sarana ekonomi yang terbatas disebut kelangkaan, Bu. Oke, jawaban Ibu Kik ya. Kita cek terlebih dahulu. Jadi benar ya yang disebut dengan kelangkaan. Oke. Weh, nambah 10 poin. Oke, silakan kelompok 2 untuk memilih nomor soal. 5. Kita cek soal nomor 5. Terjadinya kekurangan tenaga kerja pada sebuah perusahaan merupakan contoh kelangkaan dalam bidang. Silakan kelompok 5. Sumber daya manusia, Bu. Coba kita cek dulu ya. Woi, benar. Artinya sekarang skor seimbang. Silakan kelompok 3. Nomor 3, Bu. Oke, kita cek soal nomor 3. Wah, jadi ini perpindahan poin ya? Jadi kelompok 3 masuk
Jadi kelompok 3 itu berhak untuk memindahkan poin dari kelompok 1 atau kelompok 2. Oke, anak-anak harap tenang. Silakan. Tadi kita ada di kelompok 2 pilih nomor 5 yang mau kita pilih, jadi kita ambil nomor 2. Oke. Jadi kelompok 3 10. Oke, silakan kembali ke kelompok 1. Oke, kita cek soalnya. Salah satu penyebab kelangkaan karena tenaga kerja, modal sumber daya alam dan kewirausahaan terbatas disebut dengan faktor kemapanan ekonomi. Oke, kita cek ya. Benar. Wah, kelompok 1 sudah mengungguli, silakan kelompok 2. Oke, kita cek. Wah, jadi dapat. Jadi kelompok 2 silakan mengambil poin dari kelompok berapa? Oke, silakan. Kelompok saya ya. Jadi kelompok 1 nol ya, karena poinnya sudah diambil. Oke, silakan kelompok 3. Kelompok 3 44. Oke, nomor 4. Semakin besar pendapatan, semakin kecil bagian pendapatan yang digunakan untuk konsumsi, dan sebaliknya adalah salah satu hukum ekonomi dikemukakan oleh Oke, kita cek ya. Benar. Wah, berarti yang masih kosong? Silakan tim 1. Oke, benar. Oke, selanjutnya kelompok 2. Tindakan seseorang konsumen yang memutuskan membeli barang tanpa pertimbangan baik dibutuhkan tidak disebut dengan tidak rasional ya? Iya. Oke, coba kita cek ya. Benar. Oke, sekarang kelompok 3. Oh iya, sisa ya, jadi nggak bisa milih ya. Kita cek ya, apakah ini poin tambahan? Poin dari kelompok 2. Waduh, Oke, gimana? Silakan untuk kelompok 3 maju ke depan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ini sudah pertimbangan juga. Lotus sekali. Makanya kayak. Jadi gimana kelompok 3? Kalian sudah memahami materi pembelajaran pada hari ini? Kelompok 3. Oke, kalau gitu selamat kelompok 3 mendapatkan hadiah dari Ibu. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu ingin memberikan sebuah refleksi ataupun penguatan bahwasannya memang kali ini adalah sangat erat ya kaitannya dengan yang namanya kehidupan sehari-hari. Apakah ada yang berani untuk menyampaikan kesimpulan dari materi pembelajaran pada hari ini? Saya Bu. Wah, silakan Galuh. Jadi Bu, tadi kan udah Ibu banyak menyampaikan ya Bu. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tanpa kita sadari sebenarnya kita tuh telah merasakan dampak dari konsumsi yang tidak terbatas ini untuk memenuhi kebutuhan kita Bu. Jadi untuk mencegah hal tersebut, menurut saya pembelajaran hari ini harus kita terapkan Ibu, apalagi dengan menyikapi sikap rasional dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang ada. Wah, pintar sekali kalian, tangan. Ibu akan memberikan evaluasi pembelajaran sebagai penguatan kita. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Sambil mengerjakan LKPD, anak-anak silakan. Waktunya 1 menit ya, karena ini adalah kecepat dan ketepatan. Gimana, ada kesulitan? Iya, gimana? Soalnya nggak ngerti saya Bu. Bu, jadi kayak gini ya Bu. Ya kan ini kita buat sudah. Ini kamu harus sesuai untuk. Oke, bagus sekali. Kan kita sudah belajar, terus kita juga akan menerapkan ke kehidupan sehari-hari. Namun Ibu punya satu tugas evaluasi di mana kita akan mencerminkan yang dari yang namanya ilmu ekonomi ke penerapan sehari-hari sesuai dengan model pembelajaran, yaitu contextual and teaching learning gitu. Dan juga Ibu ingin anak-anak semuanya itu membuat poster demonstrasi mengenai sikap rasional yang harus kita lakukan di dalam menghadapi kelangkaan itu sendiri. Paham semuanya? Paham ya? Kalau gitu Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Silahkan nanti posternya itu kalian terapkan di mading, di up media sosial, itu sebuah peranan kita sebagai masyarakat. Oke, untuk minggu depan
sekarang kita akan membahas mengenai konsumen gitu. Berarti balik lagi ke kita ya. Oke, kalau gitu Ibu ucapkan terima kasih. Tetap semangat semuanya. Silakan ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Baik Bu, teman-teman, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini kita berdoa mendoakan pada masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih semuanya Bu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.